Penerapan etika profesi dalam manajemen komunikasi. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Jadi, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Profesi menurut Mulyasa. Profesi adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan dan keahlian khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Jadi, etika profesi adalah penerapan prinsip-prinsip moral atau norma-norma etis pada bidang-bidang khusus yaitu profesi dalam kehidupan manusia. Lalu, apa sih manajemen komunikasi? Manajemen komunikasi adalah proses penggunaan berbagai sumber daya komunikasi secara terpadu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrol unsur-unsur komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Studi manajemen komunikasi adalah program studi yang memfokuskan kajiannya pada corporate dan marketing communication. Nah, jadi apa sih marketing communication itu? Kita dapat melihat contoh iklan yang disajikan perusahaan, seperti iklan Gojek ini, atau iklan Tokopedia. Profesi marketing communication sangat strategis dalam menyebarkan informasi dan promosi agar perusahaan dapat disenangi dan diminati oleh masyarakat umum. Markom hadir dengan ide kreatif dan menentukan strategi yang efektif untuk perusahaan. Maka dari itu, setiap tindakan dan segala aktivitas yang dilakukan dalam marketing komunikasi harus sesuai dengan etika profesi yang ada. Marketing communication harus menyebarkan, mengkomunikasikan, dan mempraktikkan nilai-nilai etika fundamental yang akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap integritas sistem pemasaran. Nilai-nilai dasar tersebut mencakup kejujuran, tanggung jawab, fairness, menghormati, keterbukaan, dan menghormati tugas warga negara. Etika profesi marketing communication. Pertama, memperhatikan siapa target yang akan diincar. Dalam memperhatikan siapa yang akan menjadi target dari bisnis adalah salah satu hal yang juga perlu dilakukan. 2. Kejujuran dalam periklanan. Kadang-kadang pihak produsen membuat konten penawaran menarik supaya bisa meningkatkan angka penjualan mereka. Sayangnya, pihak konsumen tak jarang pula mengeluh karena apa yang diiklankan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena angka kepuasan konsumen juga bisa meningkatkan produktivitas nantinya. 3. Tidak menyerang kompetitor. Menghargai kompetitor lain adalah cara bersaing yang sehat. Meskipun ada yang mengatakan hal ini unik, namun tetap saja tidak etis apabila dilakukan. Bahkan, ketika pembisnis menggunakan internet sebagai media pemasarannya, maka ia juga harus memperhatikan etika komunikasi di internet sehingga sikap menyerang kompetitor tidak akan terjadi. 4. Tidak bersifat ofensif. Model komunikasi pemasaran juga harus memiliki aturan tersendiri di mana tidak boleh menyerang suatu pihak. Memang, persaingan pasar yang semakin ketat bisa memungkinkan terjadinya sifat-sifat semacam ini. 5. Memberikan informasi yang tidak berlebihan. Informasi yang dilebih-lebihkan bisa membuat sebagian pihak merasa kecewa saat apa mereka dapatkan tidak sesuai dengan kenyataan. Harus ada cara komunikasi yang baik sehingga informasi yang diberikan sesuai dengan produk yang ditawarkan. Ini merupakan bagian dari etika komunikasi pemasaran yang cukup penting. Dengan demikian,
kepercayaan pelanggan ataupun customer lainnya pun bisa meningkat. 6. Memperhatikan kesopanan. Kesopanan merupakan bagian yang juga penting saat membicarakan masalah etika. Ada banyak sekali perilaku bisnis yang kadang mengindahkan masalah ini. Oleh karena itu, kesopanan bisa menjadi komponen wajib agar komunikasi pemasaran bisa berjalan dengan baik. 7. Memperlakukan konsumen dengan rasa hormat. Pembeli adalah raja. Sudah sangat klise memang mendengar istilah itu. Namun demikian, itu adalah kalimat yang memang sudah seyogyanya menjadi prinsip dalam beretika saat memasarkan suatu produk. Meskipun konsumen sudah memiliki ketergantungan yang tinggi pada produk yang ditawarkan, ada baiknya rasa hormat tetap dipelihara sehingga konsumen juga tetap nyaman dan puas. 8. Tidak mengandung unsur sara. Dalam melakukan komunikasi pemasaran yang baik, hindari untuk menyinggung-nyinggung masalah sara tertentu. Sudah banyak kasus di mana iklan-iklan yang dianggap melecehkan suatu suku atau kelompok ras tertentu, sehingga ini menjadi sangat tidak etis. 9. Memperhatikan nilai dan moral. Nilai moral juga termasuk ke dalam bagian etika komunikasi yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ini sebenarnya hampir mirip dengan bagaimana seseorang memperlakukan orang lain dengan sopan. Komunikasi yang efektif bisa berlangsung dan tentunya semua elemen-elemen komunikasi akan merasa diberikan kesempatan yang lebih baik. 10. Memberikan kesempatan untuk testimonial. Testimonial adalah hal yang penting. Sangat lucu ketika seorang pelaku bisnis tidak memberikan sebuah ruang untuk testimonial. Testimonial akan menjadi sebuah umpan balik dan penilaian langsung dari pengguna produk dan layanan. Komunikasi pemasaran baik tentu akan memperhatikan hal ini. Implementasi etika dalam profesi markom atau yang lebih dikenal dengan marketing communication. Markom dalam melakukan tugasnya dituntut untuk originalitas dalam membuat konten pemasarannya. Dalam pembuatan iklan markom harus mengidentifikasi STP, yaitu segmenting, targeting, and positioning, dan seperti apa iklannya. Ketika sudah jadi iklan dan dibuat di proses produksi, markom mengawasi agar iklan dan konsep tetap originalitas seperti penggunaan gambar, jargon, serta audio visualnya pun harus bersifat originalitas. Ketika sudah masuk ke tahap post-production, markom tetap harus meninjau sebelum dipublish. Jika layak, maka iklan itu pantas untuk ditayangkan dan pesan yang terkandung dalam iklan tidak ada unsur plagiat. Sehingga peran dari etika profesi markom atau marketing communication dalam hal ini, kejujuran atas originalitas telah diterapkan dengan baik.